Segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan, pemilik alam semesta, dan segenap isinya. Engkaulah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat. Oleh karena Engkau segala sesuatu jadi. Oleh perkataan berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu yang sudah melekat di dalam dirimu dan Kau serahkan kepada setiap hamba-hamba dan kepada setiap orang percaya. Kiranya bekerja lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kiranya anugerah dari kekekalan sampai kekekalan bekerja di tengah-tengah kami, supaya Allah tetap ditinggikan dan Kristus dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda. Kiranya anugerah-Mu menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita dari Lukas, Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas ayat yang pertama, Lukas pasal 19 ayat pertama sampai 10. Saya bacakan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon membacakan ayat yang genap. Begitulah kita silih berganti. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Iya, tema kita hari ini tak pernah kuduga, ya, tak pernah diduga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita dalam Injil Lukas, kita bisa melihat Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko adalah suatu kota di mana kota ini kota yang bertumbuh, subur, makmur, dan kota ini kota yang penuh dan sering dilalui oleh orang-orang, baik orang-orang Israel maupun orang-orang asing. Dan kita tahu bahwa orang Israel di bawah penjajahan Roma, ya. Dan pada saat itu bahwa Yeriko ini memiliki perdagangan di mana ada balsem, ya, ada sejenis buah-buahan, dan ada juga sejenis kayu-kayuan dan sejenis barang material, dan juga perdagangan di laut
dan perdagangan di Sungai Yordan. Jericho ini dia di sebelah sana Sungai Yordan, di sebelah sini laut. Jadi ini pintu masuk perdagangan, ya. Jadi Jericho ini cukup banyak pendapatan dari pajak, ya. Dan orangnya sibuk dan masing-masing memikirkan keberadaan mereka sendiri. Dan Jericho di bawah kepemimpinan Herodes, dan perpajakan pada saat itu perpajakan yang sifatnya diswastakan. Dan di saat inilah kita bisa membahas bagaimana seorang Sakius, ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus di sana. Ya, berarti saat ini Yesus ada di dalam kota, ya. Dan Sakius adalah salah satu kepala pemungut cukai di ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Ia sangat kaya, ia seorang yang sangat kaya. Ya, kalau orang kaya banyak, ya, tapi di sini dikatakan ia seorang kaya dari jabatannya, karena Sakius ini adalah keturunan dari Saluk, ya. Dia adalah keturunan Zakai. Itu nanti kita bisa lihat Esra 2 ayat 9 dan Nehemia 7 ayat 14, bahwa Sakius adalah orang Yahudi dan Sakius adalah keturunan Zakai, ya. Dan di sini kita lihat Sakius sebagai kepala pemungut cukai. Ya, ini luar biasa, ya. Kepala pemungut cukai. Nah, pada saat itu Yesus masuk ke kota. Masuk ke kota mau menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan Injil, menceritakan kisah kasih Allah, menceritakan bagaimana orang supaya bisa berbalik kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat ketiga di sini kita lihat ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi di kota Jericho ini Sakius bisa melihat siapa saja, karena dia kepala, dan pada saat itu perpajakan ada di tangan dia. Dia yang melihat cukai barang masuk, barang keluar, orang masuk, orang asing, ya. Jadi Sakius melihat Yesus, di mana Yesus bersama murid-muridnya. Yesus bersama dengan orang-orang yang ingin mendengarkan kisah, orang-orang yang ingin mau menikmati anugerah demi anugerah. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat bahwa Sakius berusaha untuk melihat. Ya, jadi dia ada willing, ya, ada kerinduan, keinginan, wish to meet Jesus, wish to see Jesus, ya, ingin rindu untuk mau melihat Yesus. Dan di dalam pemikiran Sakius, apakah sesuatu yang menyangkut materi atau menyangkut yang lain, ini di dalam otaknya, tetapi di dalam batinnya ada getaran yang mau melihat sosok Yesus ini, ya. Dan di sini dikatakannya di situ, ia melihat untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi tidak berhasil. Iya. Bisa saja kita katakan Sakius sudah mendengar cerita tentang Yesus, tapi dia tidak menduga kedatangan Tuhan Yesus. Dan di saat Yesus datang,
dia tidak punya persiapan, melainkan dia sendiri melihat ada tantangan di dalam dirinya, di mana di situ ada orang banyak dan tubuhnya pendek. Ya, jadi di sini ada suatu dilema bagi orang yang mau berjumpa dengan Yesus, tetapi Sakeus tidak merasa suatu hambatan, tidak merasa sesuatu penghalang sebagai orang yang merindukan Tuhan Yesus, sekalipun badannya pendek. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita kalau mau melihat Tuhan, pertimbangan-pertimbangan lahiriah seringkali kita selipkan, sehingga perjuangan untuk bertemu dengan Tuhan tidak bisa kita nikmati. Ya. Nah, secara jasmani Sakeus memiliki badan yang pendek. Secara global dia sulit menerobos karena banyak orang. Ya. Sulit menerobos karena orang banyak. Tetapi mata jasmani tidak menjadi pengaruh bagi Sakeus untuk sampai kepada Yesus. Ya. Dan kita lihat Sakeus badannya kecil, tapi jiwanya besar. Ya. Badannya kecil, tapi mentalnya mental baja. Ya. Mengapa mental baja? Kita lihat di ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lalu lari, ya. Ia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Sakeus tidak ketinggalan strategi, ya, karena ada kerinduan yang besar, ya, dan ada pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang unik kita lihat di situ, ya. Apa yang unik? Demi kebutuhan batiniahnya, itulah insight, ya. Dia tidak mempedulikan hal-hal lahiriahnya. Dia ini kan orang kaya, orang terhormat, dia ini kan orang berpengaruh, dia ini kan orang yang mempunyai banyak anak buah. Ya, jadi untuk insight, untuk kebutuhan batiniahnya, ya, dia tidak peduli yang outside. Berbeda dengan zaman sekarang. Orang-orang yang zaman sekarang ini cenderung memikirkan yang outside. Contoh, ke gereja untuk mau bertemu dengan Tuhan. Kalau tidak pakai yang ini, aku nggak mau ke gereja. Kalau tidak begini, kalau tidak begini, ini kebutuhan outside yang di luar. Sakeus melupakan apa yang di luar, karena bagi dia ini suatu kebetulan untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi ciri-ciri orang yang mau melihat Tuhan Yesus, orang yang mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, melupakan yang namanya outside, yang di luar. Tuhan mau melihat hati yang rindu. Bayangin seorang pemimpin memanjat pohon. Bayangin seorang pendek pemimpin lari mendahului orang banyak. Ya. Saya rasa kalau sekarang udah sulit ya kita temukan, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa orang-orang yang banyak tadi tidak menjadi hambatan. Badan pendek
tidak menjadi hambatan. Seringkali kalau kita melayani seseorang, ya apalagi nanti sudah mulai jelas pengertiannya, ya sering sekali hal-hal yang lahiriah dipersoalkan. Bagaimana dengan kita? Sakeus, walaupun dia belum sampai kepada iman yang sejati, tetapi ada hati yang rindu untuk mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka orang yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus sederhana, hatinya yang dipersiapkan, bukan yang lain. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, dia terobos. Ini Sakeus. Sakeus melakukan itu. Ya, demi insight dia melupakan yang outside. Sekalipun dia orang kaya, terpandang, pemimpin secara lahiriah, dia tidak kekurangan. Namanya punya uang. Kalau orang punya uang, orang kaya, apa saja bisa dibeli. Hei, sini, gendong aku. Bisa saja. Tetapi dia mau menikmati secara pribadi pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Dia lupakan anak buahnya, dia lupakan pekerjaannya, dia lupakan kekayaannya, dia lupakan segala sesuatu yang mengikat dirinya, bahkan yang menghina dirinya pun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat bagaimana seorang Hana, ibunya Samuel, dia datang ke bait Allah membawa hati yang hancur. Pada saat itu si Hana belum mempunyai anak, dikategorikan mandu. Tetapi hati yang hancur tidak dipandang oleh Tuhan. Demikian juga Sakeus. Sakeus ini hatinya sudah hancur. Karena secara hukum orang Yahudi, yang paling berdosa itu sering dikategorikan adalah orang yang berzina, orang yang membunuh, dan pemungut pajak. Karena mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, itu nggak pernah kita dengar yang namanya petugas pajak. Tetapi karena terjadi pengalihan kekuasaan, ya, dari satu kekuasaan kepada kekuasaan berikutnya, dan kemenangan demi kemenangan akhirnya terbangun kota-kota, dan untuk menghasilkan uang, maka dibuatlah orang-orang sebagai penagih pajak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat kisah Sakeus ini, kisah yang merindukan Tuhan, kisah yang sangat-sangat menantikan kehadiran Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, biasanya orang pendek nggak bisa nakal ya. Tapi kita bisa lihat akal yang digunakan adalah akal yang baik, akal yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, turunlah. Ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus seringkali membuka diri kepada orang yang tertutup. Sama seperti perempuan Samaria. Perempuan Samaria sangat tertutup dengan dosanya, sangat tertutup dengan lingkungannya, sangat tertutup dengan kepribadiannya. Dan Sakeus melihat lingkungan sekitar Jeriko, di mana di Jeriko banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam.
dekat dengan Yerusalem. Tetapi mereka menutup diri. Bahkan besar kemungkinan Sakeus terhukum, terhakimi. Tapi kali ini Yesus membuka diri. Yesus memandang ke atas. Bisa saja Yesus lewat dari jalan yang lain. Tapi Yesus tahu ini ada seorang yang sedang merindukan kehadiran Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus memandang ke atas dan berkata, Sakeus. Nah, ini open communication. Yesus membuka diri kepada orang yang tertutup. Sakeus, segeralah turun. Saya rasa Sakeus sangat terkejut. Dan dia tidak menduga peristiwa itu. Dia tidak menduga kehadiran Yesus di Jericho. Dia tidak menduga dia bisa bertemu dengan Yesus. Dia tidak menduga Yesus membuka diri untuknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang-orang di tengah kehidupan ini sedang tertekan di dalam dosanya, sedang menjerit karena dosanya, dan orang lain menghukum, menghakimi, membuat keterpisahan, ketertutupan, sehingga orang yang tertutup dengan hidup di dalam dosa yang tertutup sama-sama akan menghasilkan dan meluaskan namanya pekerjaan kegelapan. Dosa berkembang di mana-mana. Sekalipun satu memakai label kesucian, sekalipun di satu memakai label keberdosaan, kalau sama-sama di dalam ketertutupan, pasti dosa berkembang. Maka untuk itulah Yesus datang dan melihat Sakeus, segeralah turun. Wah, saya rasa ini kebutuhan batin Sakeus yang bertahun-tahun dinantikannya, yang bertahun-tahun diimpikannya. Siapakah orang yang bersedia membuka diri bagiku? Aku punya banyak uang, tetapi tidak bisa memuaskan jiwaku. Aku banyak harta, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan diriku. Jiwa membutuhkan jiwa. Jiwa membutuhkan pemiliknya. Jiwa membutuhkan orang yang sejiwa dengan dia. Sakeus, jiwanya sudah gelisah. Sakeus, jiwanya sudah terganggu. Sekalipun dia memiliki penghasilan yang besar, sekalipun dia memiliki kekayaan yang banyak, sekalipun dia dikategorikan orang yang mempunyai pimpinan, orang yang kategori orang pimpinan dan mempunyai anak buah banyak, tetapi batinnya kosong, tidak terpenuhi. Mari kita cek batin kita. Apakah kita yang senantiasa memikirkan outside? Apakah batin kita yang menjerit ini kita terus isi dengan yang di luar, kemolekan, kepantastisan, kecantikan, ke hal-hal kebinasaan? Mari cek batin kita. Ini bukan kebetulan, ini adalah suatu peristiwa yang dinantikan oleh Sakeus, dan juga peristiwa yang kita nantikan. Kita bisa cross check bagaimana isi hati kita. Apakah kita terus bersembunyi bersama dengan dosa kita? Sakeus melepaskan yang namanya dia kepala, yang namanya dia merupakan sesuatu badan pendek, yang namanya ada hambatan, yang namanya kerumunan orang, yang namanya banyak orang yang bersedia mengolok-olok dan mentertawakan dia. Batinnya yang didulukannya, inside first, not outside. Yang di dalam dulu, saudaraku. Jangan berpikir yang di luar. Kita sering sekali mau gonta-ganti kendaraan, mau gonta-ganti perhiasan, mau gonta-ganti segala
Sakius sekalipun memiliki segalanya, jujur, dia membutuhkan Kristus. Dan Sakius tidak pernah menduga apa yang dikatakan Yesus. Sakius segeralah turun. Mungkin saja Sakius, dari mana dia tahu namaku? Dari mana dia tahu namaku? Sementara Sakius punya distancing, punya jarak. Tetapi Yesus mengenal Sakius. Saat Yesus memanggil namanya dan menawarkan dirinya, di saat itulah terjadi pembaharuan. Jadi salah satu rahasia penginjilan bagi saudara-saudara yang sudah sampai, membuka diri. Membuka diri. Banyak orang yang membutuhkan. Saya melayani nenek-nenek. Ketika saya membuka diri, saya sama dengan nenek, saya sama dengan ibu, saya sama dengan Anda, saya sama dengan kita semua, sama-sama orang berdosa. Kita membutuhkan Yesus Kristus, kita membutuhkan Juru Selamat. Di saat kata sama, di sini ada keterbukaan. Yesus melepaskan kemuliaannya sebagai Allah yang Maha Tinggi. Dia mau menjadi sama dengan manusia dan membuka diri kepada manusia dan mengundang manusia untuk masuk dalam pelukannya. Sakius segeralah turun. Dan dikatakan Yesus, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Sakius tidak tahu mau bilang apa. Penuh sukacita, penuh gairah. Di saat itu pula dia memiliki kepastian orang-orang yang dinantikannya. Itulah Yesus. Yesus membuka diri untuk Sakius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus seringkali membuka diri untuk Anda dan saya. Tapi saudara tidak mendengarkan dia. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus membuka diri. Hey brother and sister, who hear my word? Siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara mendengar suara Tuhan? Tuhan mengundang saudara untuk mau masuk di dalam undangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering memperdengarkan firman. Kali ini Sakius mendengar suara Tuhan. Kita lihat dengar ayat 5 tadi. Ini undangan Tuhan. Sakius, turunlah. Aku mau masuk ke rumah. Aku mau tinggal di rumah. Aku mau menumpang di rumah. Bagaimana respon Sakius? Kita lihat ayat 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Inilah namanya good respon. Kenapa Sakius turun? Karena dia tahu Yesuslah satu-satunya kebutuhan jiwa. Karena dia tahu Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya. Yesus satu-satunya yang bisa mengubahkan hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Sakius secara materi dia sudah diberkati Tuhan melimpah. Artinya dia tidak kekurangan apa-apa. Tapi secara batinnya dia tidak memiliki yang namanya pemilik jiwa. Apa yang Anda kejar? Apa yang kau cari? Cari apa di dalammu? Jangan-jangan kita mencari untuk yang kita tinggalkan. Kita tidak mencari untuk yang kita miliki untuk selama-lamanya. Sakius sudah memiliki segala sesuatu kebutuhan materi. Karena dia di pusat perdagangan, dia kepala bea cukai. Segala jenis barang transaksi, kalau dia mau ambil dia bisa ambil. Kalau mau dia peras bisa dia peras. Kalau mau dia sita dia bisa sita. Tapi jiwanya tak terpenuhi dengan sukacita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Sakius berjumpa dengan Yesus yang tidak membatasi diri. Mengapa banyak orang tidak bertobat? Karena banyak orang membatasi diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita banyak harus berdoa untuk misionaris. Misionaris membuka diri ke ladang-ladang Tuhan, ke ladang-ladang Tuhan, supaya di sana ada pertobatan. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat, ya. Kita lihat ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Inilah ciri khas ahli Taurat. Inilah ciri khas orang yang mengerti firman, tetapi tidak hidup di dalam firman. Mereka membuat batasan, mereka membuat gap, mereka membuat ketertutupan, mereka mengisolasi diri mereka dengan label kekudusan, label orang suci, label orang-orang mulia, tetapi tidak mengerti isi hati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Satu kemungkinan sungut-sungutnya bukan hanya kepada Sakius. Memang selama ini sungut-sungutnya kepada Sakius, karena Sakius kepala pemungut cukai. Tetapi kemungkinan besar dia juga bersungut-sungut kepada Yesus, karena Yesus masuk ke rumah orang berdosa, masuk ke dalam diri orang berdosa. Kalau tidak kehadiran orang suci, orang kudus ke tengah-tengah orang berdosa, tidak akan mungkin terjadi pembaharuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah sempitnya berpikir orang-orang ahli Taurat. Dengan tahu firman, melawan firman. Makanya saya harapkan saudara-saudara sebagai pengurus gereja, saudara-saudara yang mengerti firman, saudara-saudara yang tahu banyak firman, tapi saudara membuat batasan, tetapi saudara membuat kungkungan dan tidak membuka diri, tidak ubah sama seperti ahli Taurat. Kita tidak tertutup kepada orang beradat, kita tidak tertutup kepada orang berdosa, kita tidak tertutup kepada agama-agama non-Kristen, kita tidak tertutup kepada orang-orang yang memakai mistik, orang-orang preman, orang-orang yang tidak masuk kategori. Dan kita masuk ke sana untuk memberitakan Injil, supaya mereka dibebaskan dari kuasa dosa, supaya mereka dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Sakius bertahun-tahun menunggu kehadiran orang yang bisa membuka diri untuk dirinya.
Dan Sakeus terpanggang dengan harta kekayaannya yang begitu berlimpah, sementara kebutuhan jiwanya tak terpenuhi, sehingga dia menjerit di tengah-tengah kelimpahan harta bendanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat kenapa orang ini bersungut-sungut. Besar kemungkinan dia tidak setuju yang dibuat oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus, ini adalah salah satu perwakilan Allah yang mau hadir di dalam diri manusia, di dalam rumah sakit. Tetapi ada blok, ada yang tidak setuju. Tapi peristiwa keselamatan harus terjadi. Setuju atau tidak setuju saudara, Injil harus diberitakan. Setuju atau tidak setuju saudara, orang-orang berdosa harus diselamatkan. Jikalau tidak dijumpai Sakeus, kemungkinan Sakeus terus di dalam dosanya. Kemungkinan besar Sakeus mati bersama dengan dosanya. Kemungkinan besar Sakeus tidak pernah mendapatkan sukacita yang begitu melimpah. Bagaimana dengan saudara? Jangan-jangan kita pun seperti itu. Kita menutup diri terhadap orang-orang berdosa, sehingga orang-orang berdosa hidup terus bersama dengan dosanya. Tetapi Yesus melakukan pekabaran Injil sekalipun Sakeus, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang tidak masuk hitungan dalam golongan orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, kasih menembus batas. Dan peristiwa yang tidak diduga oleh Sakeus ini, inilah yang membuat semuanya menjadi berubah. Dan kita lihat di ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tadi di ayat 2, ya, ayat 3, dia disitu dikatakannya orang apakah Yesus itu. Tetapi di ayat 8, ya, disitu dikatakannya Tuhan. Di manakah pertobatan Sakeus? Ketika Tuhan Yesus memanggil dia, Sakeus segera pulang. Dan ketika perkataan Tuhan dibukakan kepada manusia dan manusia menyambutnya secara pribadi, disitulah pertobatan, disitulah kisah keselamatan, dan disitulah perubahan pengertian Sakeus. Tadi orang apakah dia, sekarang dia sudah mengerti Tuhan, dan status berubah dan tindakan pun berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di ayat 8, dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini Sakeus, orang yang kaya. Kalau kita bandingkan di pasal 18, di sini juga ada orang kaya. 18 ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Satu kaya dari perdagangan, satu kaya dari percukaian. Sama-sama kaya. Tapi apa bedanya? Orang kaya yang di pasal 18 ini dengan orang kaya yang di pasal 19 sangat berbeda. Padahal di pasal 18 ini dari kecil dia sudah mendengar firman Tuhan. Dia sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dia sudah tahu aturan-aturan firman Tuhan. Dia sudah tahu undang-undang firman Tuhan. Tetapi hatinya tetap melekat kepada harta kekayaan.
Sakeus sudah melihat sumber sukacitanya. Sakeus sudah melihat Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia sudah melihat kebesaran ilahi yang turun di dalam dirinya. Dan ini yang membuat dia melihat segala harta miliknya, tidak ada apa-apanya. Berbeda dengan pasal 18 ini. Sampai Yesus mencela, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 28. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang kaya beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita cek hati kita. Apa yang melekat di dalam hati kita? Tidak salah kaya, saudara. Sakeus kaya, Abraham kaya, Daud kaya. Tetapi ini berbeda. Orang kaya di pasal 18 ini, orang kaya yang hatinya melekat dengan hartanya. Sekalipun dia sudah melihat Yesus sebagai Tuhan, dan dia berkata, Guru yang baik, bagaimanakah kami harus supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Sudah dikasih oleh Tuhan. Sakeus menemukan sumber sukacita, hal yang tidak pernah diduga, dan ini yang membuat dia bahagia. Dan kemungkinan besar ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang melihat itu juga, wow, dia tidak pernah menduga bagaimana seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, membagikan hartanya kepada orang miskin, membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, kan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini kisah yang harus kita pikirkan. Sakeus menyaksikan pertobatannya. Sakeus memperlihatkan bagaimana dia sudah berubah. Ia menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi dia memeras, tadi dia memperkaya diri, tapi dia sudah berubah. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-9. Ada perubahan yang luar biasa. Ia membawa sumber anugerah ke dalam rumah tangganya. Karena Yesus berkata, ada kata rumah, ya, keselamatan kepada rumah itu. Jadi Sakeus mungkin tadi sering perang dengan istrinya, sering perang dengan anak-anaknya, sering perang dengan pembantunya, sering perang dengan orang-orang yang tidak dia sukai. Tetapi ketika dia sudah terima Kristus, perubahan itu terjadi, dan dia mengingat orang miskin, dan ia menjadi pelaku firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Sakeus menerima Tuhan Yesus saat di dunia ini. Sakeus menerima Tuhan Yesus di saat Yesus menjumpai dia. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Pengakuan, pernyataan dari Tuhan Yesus kepada Sakeus. Saat Sakeus menerima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meneguhkan supaya orang banyak bisa melihat Sakeus yang beriman ini akan menjadi terang di kota Jeriko. Sakeus diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan. Kapan keselamatan itu terjadi? Bukan nanti setelah mati. Tidak. Keselamatan itu terjadi di bumi ini.
sama seperti Lukas pasal 5 kepada empat yang mengusung orang yang lumpuh itu. Supaya kamu tahu, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Jadi pernyataan yang sama disampaikan Yesus kepada Sakius, dan Sakius mendapat hak legitimasi keselamatannya. Banyak orang mengaku sudah beriman, tetapi tidak ada hak legitimasi keselamatan dari firman Tuhan. Ini akan merugikan saudara sendiri. Siapa yang menjamini keselamatan saudara? Mari renungkan, jangan sempat terlambat. Malam ini renungkan kepastian keselamatan saudara. Sudahkah ada yang menjamini? Atau saudara hanya meyakini begitu saja? Ya, orang lumpuh itu, Yesus katakan hari ini kepada Sakius, berkata hari ini, ketika dia menerima Yesus secara pribadi, keselamatan itu dianugerahkan kepadanya dan diteguhkan oleh firman Tuhan, dan Yesus sendiri yang menyatakannya. Mari kita renungkan baik-baik mengapa Sakius sangat bersukacita, karena dia berjumpa dengan sumber anugerah, dan rencana Allah yang penuh anugerah ini sudah didapatkan oleh Sakius. Sakius selama ini hilang, ya. Dia hilang bersama dengan dosanya. Dia bersekutu bersama dengan dosanya. Dia hidup bersama dengan dosanya. Dia hidup tanpa Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjumpainya, inilah anak yang hilang. Sebab Anak Manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Sakius bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga dia sudah bebas dari dosanya. Dan hilang yang kedua, dia hilang di tengah-tengah masyarakat. Hilang di tengah-tengah masyarakat. Selama ini dia tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Tidak bergaul dengan keturunan Abraham. Tidak bergaul dengan anak-anak Abraham. Tapi ketika dia sudah menerima keselamatan, Tuhan Yesus katakan sesungguhnya dia ini adalah anak-anak Abraham. Dia sudah dibebaskan dari dosa keterpisahan dengan manusia. Sudah dibebaskan dari dosa keterpisahan dengan Allah, sehingga dia bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Hubungan Sakius dengan Allah melalui Tuhan Yesus, dan hubungan Sakius dengan keluarganya, kita lihat rumah tangganya dipulihkan, dan hubungan Sakius dengan orang-orang percaya, karena dia pun sudah menjadi keturunan Abraham. Mari kita renungkan baik-baik bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Sudahkah percaya kita direkomendasi oleh Allah? Sudahkah ada perkataan Allah meyakinkan pertobatan kita? Jangan biarkan waktu ini berlalu. Tuhan mengasihi saudara, supaya Tuhan memuaskan jiwa saudara. Kalau Tuhan mengundang saudara, kalau Yesus mengundang saudara, bukalah hati saudara. Sebagaimana Wahyu 3 ayat 20 tadi. Lihat, apabila ada orang mendengar suara dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menutup pintu hati kita melalui firman-Nya, supaya kita bisa menjadi bahagia, terpisah selama ini dengan Dia oleh karena dosa, tapi oleh karena Kristus mengasihi kita, kita dibebaskan dari segala kutuk dosa, dari segala keterikatan, dari segala tekanan. Mari kita bangkit bersama-sama berdoa.
Kita bersatu berdoa. Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang tidak kami duga ketika Zakius hidup di dalam keterpisahan dengan masyarakat. Ketika Zakius hidup bersama dengan kekayaannya dan dengan dosanya. Tetapi kehadiran-Mu Tuhan membebaskan dia dari segala kungkungan dosa, dari segala keterikatan, dari segala tekanan, bahkan dari segala hakiman dan penghukuman oleh karena sejumlah ahli-ahli Taurat. Kami berdoa Tuhan, jika ada pemirsa pendengar yang hari ini keselamatannya belum pasti, kiranya Engkau menjumpai, berbelas kasihanlah ya Allah, supaya ia beroleh kebahagiaan, sekalipun dengan atau tanpa harta, dia bisa bahagia bersama dengan Engkau, karena Engkaulah sumber bahagia itu. Dan biarlah Tuhan kasih karunia-Mu yang melimpah berjalan di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus kami